Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfarisi Ahmad Anisapada, NIM 24030 100 dari kelas MBS 5D. Pada kesempatan kali ini, video ini dimaksudkan untuk menjawab daripada pertanyaan UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Pemasaran yang diampu oleh Bapak dosen Agus Salim Sanusi, SEMM. Jadi, dalam UTS ini terdapat 5 pertanyaan. Oke, langsung saja pertanyaan pertama yaitu jadi kesuksesan orang itu dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosialnya dan yaitu cara komunikasinya. Coba jelaskan berbagai hal yang sesuai dengan kemampuan Anda terkait dasar-dasar komunikasi dan bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Oke, jadi sepemahaman saya, komunikasi itu adalah proses di mana terjadinya transfer pesan yang dilakukan oleh pengirim atau sender atau yang disebut dengan komunikator kepada si penerima pesan atau receiver atau yang disebut dengan eh, komunikan. Nah, di mana komunikan ini nantinya akan memberikan feedback kepada si komunikatornya. Nah, adapun tujuan daripada komunikasi ini adalah yaitu dapat memberikan pesan atau menyampaikan pesan di mana feedbacknya diharapkan sesuai dengan apa yang ditujuankan sebelumnya. Nah, kemudian terdapat tiga fungsi daripada komunikasi, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu to inform atau untuk menginformasikan, kemudian yang kedua itu to remind atau untuk mengingatkan, dan yang ketiga itu to influence atau untuk mempengaruhi. Ya, yang pertama itu to inform atau untuk menginformasikan. Ya, jadi misal contohnya kayak kita mengadakan pasar, terus kita mencari pelanggan dengan cara menginformasikan kepada teman-teman kita misalnya bahwa kita akan mengadakan pasar besok, mungkin seperti itu. Yang kemudian yang kedua itu untuk mengingatkan. Jadi ketika kita sudah menginformasikan, maka akan ada lagi situasi di mana kita mengingatkan kembali tentang apa yang kita informasikan sebelumnya. Sepertinya tadi pasar, bahwa kita ingatkan kembali kepada teman tak bahwa jangan lupa datang ke pasarku besok, mungkin seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu ada yang disebut untuk menginfluence atau mempengaruhi. Jadi misal contohnya itu kayak kita menawarkan pasar. Nah, jadi kita harus mempengaruhi daripada si orang yang kita tawarkan pasar ini agar mau datang ke pasar kita. Nah, di sini nih yang paling sulit daripada komunikasi itu. Jadi dari ketiga fungsi dari komunikasi itu yang paling sulit dijalankan itu adalah untuk menginfluence atau untuk mempengaruhi, karena kita harus membuat si lawan bicara tadi ini atau lawan komunikasi tadi ini setuju dengan apa yang kita katakan, mau mengikuti apa yang kita arahkan, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Ya, dan juga di dalam komunikasi itu terbagi dalam dua jenis, yaitu komunikasi intrapersonal dan juga interpersonal. Nah, intrapersonal itu artinya dalam komunikasi kita terhadap diri kita sendiri. Jadi intuisi, jadi kita berbicara kepada diri kita sendiri tentang misalnya kayak menjawab pertanyaan di isi kepala kita sendiri, merenungi masalah-masalah yang ada kita hadapi, dan itu kita menjawabnya dengan berbagai pengalaman dan juga pengetahuan yang kita punya. Kemudian kalau personal itu artinya kita mempunyai lawan bicara. Jadi ada lawan bicara minimal satu orang lah. Jadi ada kita temani bicara, ada kita temani berkomunikasi, ada kita temani bertukar informasi seperti itu. Dan juga di dalam komunikasi itu ada yang namanya komunikasi verbal dan juga non verbal. Komunikasi verbal itu artinya komunikasi melalui kata-kata, melalui suara, melalui lisan. Nah, untuk menginformasikan daripada lawan bicara kita. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu kayak kita semacam menginformasikan kepada lawan bicara kita dengan cara misal kayak gerak tubuh, mimik wajah, gerak tangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam komunikasi itu ada yang namanya noise. Noise itu adalah gangguan. Jadi di dalam berkomunikasi itu tentunya kita akan menghadapi gangguan sehingga menghambat daripada jalannya berkomunikasi kita kepada orang lain sehingga terhambat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut ada 7 hal yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan daripada komunikasi kita. Yang pertama itu kayak semacam yang pertama itu clarity atau jelas. Jadi
kita perlu jelas dalam menyampaikan apa yang kita sampaikan, kayak semisal apa yang menjadi topik permasalahan yang kita sampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, harus kita jelas dalam artikel isinya juga, tidak menggunakan kata yang bermakna ambigu sehingga orang tidak menyalahartikan daripada apa yang kita bicarakan. Dan kemudian yang kedua itu concise atau ringkat, padat dan jelas. Nah, ringkat, padat dan jelas. Jadi dalam berkomunikasi itu kita harus sesingkat mungkin, sepadat mungkin, sejelas mungkin. Nah, karena ketika kita lewat daripada topik pembicaraan, keluar daripada apa yang kita tujuankan sebelumnya, itu akan membuat orang menjadi bosan dalam mendengarkan kita karena kita terlalu panjang lebar. Nah, mungkin seperti itu. Yang ketiga itu ada yang namanya komplit, lengkap. Jadi dalam menginformasikan itu, dalam berkomunikasi itu kita harus lengkap dalam memberikan informasi, jadi tidak sepotong-sepotong, supaya ada celah yang supaya tidak ada celah yang membuat orang menginterpretasikan sendiri secara liar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya konkret, nyata atau apa adanya. Jadi dalam berkomunikasi itu kita harus nyata, datanya itu harus ada, jelas, supaya orang bisa mendeskripsikan secara detail tentang penggambaran apa yang kita katakan. Nah, kemudian yang ke 5 itu ada yang namanya benar, korek atau benar. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus benar, harus sesuai fakta yang ada di lapangan supaya orang dapat percaya dengan apa yang kita katakan. Nah, kemudian yang keenam itu consideration atau pertimbangan. Jadi jelas dalam berkomunikasi itu kita perlu melakukan yang namanya pertimbangan-pertimbangan. Semisal kayak apakah orang ini sesuai dengan apa yang kita mau komunikasikan, kemudian juga apakah suasana hatinya baik ketika kita sampaikan, agar supaya terjadinya komunikasi ini tidak terhambat begitu. Kemudian yang terakhir itu courteous. Nah, courteous ini artinya penyampaian secara sopan. Jadi dalam berkomunikasi itu tetap ada namanya etika. Nah, etikanya itu kita harus sopan dalam menyampaikan komunikasi. Misal kita tidak sopan kayak semacam marah-marah, jelas itu tidak akan diterima baik oleh si komunikatnya ini, sehingga penyampaian daripada komunikasi ini tidak berjalan baik. Nah, kemudian dalam komunikasi itu ada 3 elemen. Yang pertama itu verbal, kemudian yang kedua itu voice, yang ketiga itu visual. Nah, verbal ini artinya kata-kata. Dalam berkomunikasi kita mengeluarkan kata-kata, apa yang kita keluarkan, apa topik pembicaraannya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi di dalam voice ini terdapat 7% engage daripada audiens untuk mampu mendapat atau untuk dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua itu ada voice. Voice ini artinya suara yang dikeluarkan, baik tinggi rendahnya suara itu, artikulasinya atau pengucapannya secara jelas. Nah, itu menjadi kunci juga, karena jadi di sini tuh ada 38% engage-nya terhadap audiens dalam komunikasi itu. Kemudian yang terakhir itu yang paling berpengaruh adalah visual atau body language-nya, bagaimana cara kita menyampaikannya dengan gerakan, baik itu dengan gerakan tangan, wajah. Nah, itu akan memvisualisasikan sehingga orang yang mendengar itu dapat memvisualisasikan apa yang kita ucapkan. Jadi engage-nya ini yang paling besar, yaitu sekitar 55%. Nah, mungkin seperti itu untuk bagian nomor 1. Kemudian yang kedua yaitu mengenai segmentasi. Nah, segmentasi itu berfokus pada menjadi fokus utama dalam pemasaran. Nah, jadi saya setuju dalam pemasaran itu segmentasi merupakan poin utama, jadi fokus utama, karena dengan segmentasi itu kita akan bisa fokus terhadap apa yang kita mau kerjakan nantinya. Ya kan, segmentasi pasar itu adalah pengelompokan pasar, baik itu dari segi demografis, geografis, dan juga psikografis. Nah, di antara ketiga ini memang perlu kita lakukan segmentasinya ini, untuk perlu memperhatikannya, karena dengan begitu kita akan menciptakan efisiensi dan juga efektivitas terhadap perusahaan kita sendiri, sehingga kita
akan bisa mengurangi risiko-risiko terjadinya kerugian ketika memulai bisnis ini atau menjalankan bisnisnya. Dan kemudian tiga segmentasi ini, yang pertama tadi itu segmentasi demografis atau segmentasi yang berbicara tentang kependudukan, baik itu dari segi usia calon pembeli maupun gender dari calon pembelinya dan lain-lain sebagainya. Misal kayak kita mau menjual baju, kita mau masuk di produk segmentasi yang mana, anak-anak kah atau dewasa kah, perempuan kah atau laki-laki kah. Jadi kita harus melihat peluang yang mana belum diisi oleh kompetitor kita. Jadi kita akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan ketika kompetitor yang kita mau masuk itu tidak ada di dalam segmentasi tersebut. Dan kemudian yang kedua itu segmentasi geografis. Nah, segmentasi ini berbicara tentang lokasi atau wilayah yang dihuni oleh calon pembeli kita, baik itu kayak seperti orang yang tinggal di daratan tinggi atau daratan rendah, di iklim yang panas ataupun dingin. Misal kayak mungkin lagi jual baju, nah jelas kalau mungkin masuk pasarnya di daerah dingin, jadi jelas kita akan memproduksi atau menjual baju yang bahannya itu tebal, sehingga orang-orang yang berada di dataran tinggi itu tidak menjadi kedinginan. Dan begitu juga sebaliknya, orang-orang yang berada di dataran rendah itu akan kita suguhi dengan pakaian yang tidak terlalu tebal gitu. Dan kemudian yang ketiga itu adalah segmentasi psikografis atau segmentasi yang berkaitan dengan perilaku atau kepribadian ataupun gaya hidup daripada calon konsumen. Nah, jadi gaya hidup ini berpengaruh dari pendapatan calon konsumen. Kita mau masuk di strata sosial yang mana, strata sosial yang menengah ke atas kah atau menengah ke bawah. Jadi kalau menengah ke atas jelas kita akan menggunakan harga yang tinggi tapi dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas pula, dan begitu juga sebaliknya menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya yang agak rendah dengan harga yang ekonomis. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kita lanjut pada nomor ketiga. Nomor ketiga itu menurut pendapat Anda, rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan di semua jenis usaha, baik itu skala kecil maupun skala besar? Nah, jadi menurut saya komunikasi pemasaran terintegrasi ini rasional dilakukan ketika skala usaha daripada perusahaan kita itu sudah besar, artinya sudah besar jangkauannya, sudah luas jangkauannya. Jadi kita perlukan komunikasi di berbagai jadi kita perlukan promosi di berbagai sektor agar lebih banyak lagi kita mencakup daripada audiens yang kita mau guide. Nah, jadi itu akan menjadi rasional ketika perusahaan yang mau menggunakan komunikasi ini berskala besar, karena mengingat penggunaan komunikasi pemasaran terintegrasi ini memerlukan biaya yang sangat besar, tidak sedikit, dan itu tidak bisa dijalankan ketika skala usahanya kecil. Ya, jadi memang dalam dalam komunikasi terintegrasi ini perlu mempertimbangkan biaya dan cakupan. Jadi cakupannya seperti apa, luaskah atau banyakkah biaya yang kita punya, sehingga ketika kita mempunyai cakupan yang luas ataupun biaya yang banyak, jelas kita akan menggunakan komunikasi pemasaran terintegrasi ini secara baik. Mungkin seperti itu. Dan kemudian untuk mengenai masalah kapannya penggunaan komunikasi terintegrasi ini, ya, jadi untuk waktu pelaksanaan daripada komunikasi terintegrasi ini ada yang bisa dilakukan setiap saat dan juga ada yang bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu saja. Semisal kayak yang dilakukan di waktu tertentu itu kayak semisal event, karena itu kan membutuhkan ajang acara dulu untuk kita bisa melakukannya dan juga memerlukan biaya yang sangat besar. Dan kemudian yang kedua itu yang bisa kita lakukan setiap saat itu dengan cara mengiklan atau advertising ataupun juga semisal kayak sales promotion. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian lanjut kepada pertanyaan yang keempat, yaitu
apakah sama atau berbeda antara iklan dan juga promosi, mana yang levelnya yang lebih tinggi. Ya, jadi antara iklan dan promosi itu jelas berbeda. Nah, tapi tetap pada satu tujuan, yaitu untuk memperkenalkan daripada produk yang kita punya. Nah, yang untuk yang mana yang lebih tinggi levelnya, ya jelas menurut saya, sepemahaman saya, promosi itu jauh lebih tinggi levelnya daripada iklan. Begini, karena dalam bauran pemasaran itu ada 7P. Nah, salah satunya itu adalah promotion. Nah, kemudian turunan daripada promotion itu ada promotion mix. Di antaranya itu ada salah satunya adalah iklan. Nah, iklan sendiri ini adalah turunan daripada promosi. Jadi jelas yang lebih tinggi ini adalah promosi. Ibarat induk dan anak. Promosi ini adalah induknya, dan kemudian iklan ini adalah anaknya. Jadi promosi ini adalah cara untuk memperkenalkan produk kita kepada halayak ramai. Nah, cara dalam memperkenalkannya itu ada berbagai cara. Nah, salah satunya ini iklan. Nah, jadi mungkin seperti itu pembahasannya. Kemudian kita lanjut kepada nomor 5 yang terakhir. Bagaimana pendekatan iklan produk Smart Brand, dan bagaimana pula produk sejenisnya seperti Telkomsel dan Indosat. Jadi menurut yang saya amati, pendekatan yang digunakan di dalam iklan Smart Brand ini adalah pendekatan preemptif, atau pendekatan yang dilakukan dengan menonjolkan sisi daripada fungsi produk kita dibanding dengan produk-produk yang sama. Jadi kita mensiasati bagaimana cara untuk bisa melawan daripada produk-produk yang ada. Nah, dengan cara menonjolkan apa yang kita punya, apa yang brand kita miliki yang tidak dimiliki oleh brand lain. Nah, dalam hal ini brand Smart Brand menonjolkan bahwa dia adalah provider yang murah, yang menawarkan paket unlimited, namun dengan harga yang sangat murah, yang sangat terjangkau. Kemudian untuk kompetitornya seperti Telkomsel dan juga Indosat, ya ini menggunakan pendekatan brand image yang saya lihat, karena brand image-nya antara Telkomsel dan Indosat ini jauh lebih baik daripada Smart Brand, karena jelas Telkomsel dan Indosat ini lebih dulu ada di Indonesia ketimbang Smart Brand. Nah, jadi dia lebih punya engage lebih terhadap audiens dari sisi brandnya, karena kualitas daripada brandnya dan juga mahalnya brand tersebut. Jadi dia hanya menjual brand, tetapi memang juga menjual kualitasnya. Jadi mungkin itulah yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa pertanyaan atau 5 pertanyaan tentang UTS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.